Pemirsa, menutup tahun 2013 dengan penuh luka di hatinya, Zaskia Gotik coba melepas segala keluh kesah dengan cara berlibur bersama keluarga di Pulau Dewata, Bali. Sekitar 1 pekan berada di sana, Zaskia Gotik mendapat banyak cerita yang tak habis untuk dikisahkan. Tapi di luar itu semua, ada kebahagiaan yang tak terkira saat melihat keluarga orang yang selama ini mendukungnya juga ikut berbahagia. Dan bisa jadi orang lain. Sebut saja, Farhad terakhir mengibarkan bendera perang dengan Ahmad Dhani dan anak-anaknya. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, masalah antara Dewi Persik dan Farhad Abbas juga bermula dari seutas kalimat di media sosial yang berujung kemelut. Lantas, apa sesungguhnya yang membuat Farhad menyebut Dewi Persik kurang ajar? Saya nggak merasa berseteru dengan Dewi, cuman Dewi ini kurang ajar. Dia bilang, Mas Farhad pernah lamar nikah siri. Enggak, dan saya baru ketemu kemarin. Dia berharap mungkin dukunnya bilang kalau bicara sama Farhad, lihat matanya gini. Kita juga kalau bertemu datang melihat begini kan, emang dia siapa? Kalau orang sakit itu kan otomatis kan apa yang diucapkan itu pasti kan tak terarah. Iyalah, mamanya kurang ajar katanya. Loh, kalau misalkan dia ngajar aku terus kan nggak bener bisa masuk penjara Farhad Abbas. Iya kan bener dong kan dia bilang kan Dewi Persik kurang ajar kan gitu kan. Tak sekedar saling tuding, cekcok di antara mereka kian melebar saat DP melempar bola panas dengan menyebut bahwa Farhad pernah meminta dirinya agar mau dinikah secara siri. Lalu benarkah adanya demikian? Benarkah jika Farhad menaruh hati pada pedangdut satu ini? Oh iyalah, Dewi, apa aja kalau pinter nih anak ini kalau mau ngomong yang aneh-aneh. Ya kan, selamat kesuksesanmu. Ngaku-ngaku pernah dilamar sama saya. Yang di rumah jangan percaya, Dewi bohong. Tapi kan saya nggak mau. Dia bilang gini, damai ya. Kamu kalau nggak damai tak nikahin. Itu tadi pas waktu tadi. Bohong itu. Sebab pocong deh gue, nggak pernah mau pergi naksir. Farhad boleh membantah, tapi Dewi Persik tak goyah dengan pernyataannya. Entah ini sekedar pengakuan tanpa kenyataan atau memang bergulir demikian. Yang jelas, Dewi Persik dan Farhad Abbas seakan nyaman dengan kondisi mereka sekarang. Bukan justru memperbaiki konflik yang ada, Farhad maupun DP semakin menjadi-jadi dengan tudingan mereka masing-masing. Lantas, benarkah di balik ini semua hanya popularitas yang menjadi tujuan? Aku lagi ada acara Dua nih. menit aja kak. Kasih Kak, kabar. kita kakak soal dilamar sama Bang Farhad itu kak. Udah. Makasih. Wah, nggak tahu deh ya. Jangan saya menilai deh. Kira-kira pantas nggak saya dikenal atau populer? Kalau pantas ya alhamdulillah. Kalau nggak dipantas ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kepopuleran itu bisa pantas, bisa juga tidak pantas. Saat ada pengakuan bahwa Farhad ingin menikahi Dewi Persik secara siri, maka lain lagi ceritanya dengan lawan Dewi Persik sebelumnya, Julia Perez. Mendapat restu serta setelah menggelar lamaran, Julia Perez justru tak kunjung mewujudkan keinginannya untuk menikah dengan Gaston Castagno. Lantas, benarkah jika kini justru Gastonlah yang tidak siap untuk menikah dengan Juppe? Aku nggak mau ini berita pernikahan aku nanti ini simpang siur gitu. Aku nggak mau juga terjadi seperti apa yang terjadi di lamaran aku gitu. Jadi aku mau sekarang mau mastiin dulu. em, Sekarang kan semua posisinya di Gaston. Gaston kan dia sebagai pemain sepak bola. Kalau aku sih siapa sih yang nggak seneng dikawinin? Siapa perempuan mana yang nggak seneng dikawinin ya kan pasti seneng. Kalau saya sebagai orang tua kan yang mau resepsi si Yuli, jadi semua itu ya tanyain aja yang bersangkutan. Kalau semuanya baik-baik aja ya pasti kita akan melakukan pernikahan resepsi tersebut gitu. Jadi jangan tanya-tanya aku lagi karena buat aku juga berat juga teman-teman, berat kalau aku cerita ini impian semua perempuan yang ingin melakukan pernikahan.
Entah apa yang mengitari cinta Jupe dan Gaston sehingga pernikahan itu tak kunjung terwujud. Yang jelas, Julia tak ingin terlalu dalam membahas rencana yang sudah sejak lama ia impikan. Kini Jupe justru ingin fokus pada persiapan 40 harian mengenang kepergian sang ayahanda tercinta. Dan rencananya, Jupe akan menggelar pengajian di makam almarhum Angkasa Jaya tanggal 12 Januari mendatang. Ini nanti mau tanggal 12 40 harinya. Tanggal 12 40 harinya ya keluarganya papaku mereka buat acara, tapi kemungkinan aku akan buat juga di kuburannya papa langsung aja gitu di situ. Aku maunya aku di kuburan papa gitu. Ya kemungkinan siang aku maunya di sana. Pemirsa, menutup tahun 2013 dengan penuh luka di hatinya, Zaskia Gotik coba melepas segala keluh kesah dengan cara berlibur bersama keluarga di Pulau Dewata, Bali. Sekitar 1 pekan berada di sana, Zaskia Gotik mendapat banyak cerita yang tak habis untuk dikisahkan. Tapi di luar itu semua, ada kebahagiaan yang tak terkira saat melihat keluarga, orang yang selama ini mendukungnya, juga ikut berbahagia. Dan bisa jadi inilah cara biduan satu ini untuk membalas apa yang telah dilakukan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Neng liburan ke Bali, alhamdulillah Neng dari tanggal 1 terus Neng pulang tanggal 6. Jadi 6 hari Neng di sana. Ya liburan bersama keluarga, jalan-jalan ke pantai, ke Nusa Dua, diving, terus ke Tanah Lot, terus yang banyak mangkinya tuh Ubud. Pokoknya di Bali Neng selama 6 hari bener-bener bersama keluarga dan liburan. Udah direncanain sebelum tahun baru, memang Neng udah direncanain mau ke Bali bersama keluarga gitu, dan alhamdulillah akhirnya tanggal 1 bisa berangkat ke sana. Saat melihat pahitnya kisah cintanya dengan Vicky Prasetyo, Zaskia tentu sangat berterima kasih pada kedua orang tua dan orang-orang yang selama ini rela dijadikan tempat bersandar. Pemilik goyang itik ini juga tak ingin tenggelam dalam suramnya masa lalu. Kini, Neng justru kembali menata hati dengan sosok yang baru. Lantas, siapa sesungguhnya yang mampu kembali membuat cinta bersemi di hati Zaskia Gotik? Akankah tahun 2014 ini menjadi tahun di mana ia akan benar-benar melepas masa kesendiriannya? Iya Neng lagi menjajaki aja dan lagi saling kenal aja. Dan Neng juga nggak mau terlalu yang terburu-buru kayak kemarin kan, pembelajaran kemarin yang membuat Neng ya harus bener-bener lebih dalam lagi taunya gitu loh. Nggak cukup dari keluarga aja kita tahu, nggak cukup, itu nggak cukup. Jadi bener-bener harus difokuskan, bener-bener harus tahu bibit, bobot dan bebetnya gitu. Hidup Zaskia bagai puing yang terpaung di lautan, ia diombang-ambing. Tidak hanya dari kisah cinta, tapi juga cerita hidup yang tak jarang mendapat cibiran. Untuk mementahkan segala anggapan miring segelintir orang, Zaskia Gotik ingin membuat prestasi membanggakan. Pengen lebih ngebanggain keluarga, Neng pengen membuat prestasi yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Neng pengen ngebanggain semua orang yang sudah yang sudah ngejelekin Neng, yang sudah menjatuhkan Neng. Biarlah orang mau berkata apa tentang Neng, tapi Neng di sini, berdiri di sini, Neng berusaha untuk bisa membanggakan keluarga dan untuk semuanya. Dari kisah Zaskia Gotik, inilah geliat karir Jeremy Teti sejak ia memutuskan berpindah haluan dari news anchor menjadi seorang entertainer. Jika biasanya ia berada di depan sorot kamera menjadi penyampai berita, maka kali ini ia menjelma menjadi lakon yang disorot kesehariannya. Dan tak sedikit pula yang bertanya apa alasan Jeremy berputar haluan. Rupanya inilah impian yang dari dulu ia dambakan. Barulah setelah berpuluh-puluh tahun membacakan berita, ia mendapat jalan menuju cita-cita. Tapi benarkah ketika pintu itu telah terbuka adanya, ia justru dilanda rindu untuk kembali menjadi pembaca berita? Ya iyalah, kangen siaran, gue siaran dari tahun 96 sampai 2013. Hitung aja udah berapa belas tahun gue siaran. Nah, kangen banget sih. Memang ada 2 stasiun televisi sudah menawarkan untuk menjadi news anchor lagi.
program talk show juga ada. Tunggu saja, ada pilot programnya sudah siap, akan stripping pagi hari di salah satu stasiun TV, tapi tetap ada dibungkus dengan komedi di dalamnya. Sebenarnya dari dulu juga pinginnya terjun di dunia entertainment, dari zaman-zaman waktu SMA, waktu kuliah, audisi apa saja nggak pernah diikut, semua lomba aku ikut. Apalagi waktu kuliah di Jogja, namanya audisi, lomba nyanyi ini, nyanyi bintang radio, televisi, aku ikut. Kesibukan Jeremy Teti saat ini tentu bertolak belakang dengan profesi yang ia jalani sebelumnya. Bahkan terkadang ia harus tinggal dan tidur di lokasi lantaran padatnya jadwal yang harus dilakoni. Lantas, benarkah kesibukannya berjalan seiring dengan pundi-pundi yang ia dapatkan? Memanfaatkan waktu untuk tidur. Jadi sekarang tidur tidak harus di rumah, di jalan, di mobil, di lokasi syuting, di hotel. Ya seperti tadi malam, ya check-in untuk 6 jam doang. Cari hotel terdekat dengan lokasi syuting pagi hari. Di mana di lokasi syuting yang jadwalnya pagi hari di bawah jam 10, saya pasti tidak mau pulang rumah. Karena risiko dengan kemacetan Jakarta yang parah seperti ini, dan rumah saya cukup jauh ya di Tangerang. Pemirsa Seleb on Cam, saksikan terus ya Seleb on Cam di Global TV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Jeremy Teti, salam Seleb on Cam. Saat teguh merengkuh impian, di sanalah terbuka pintu gerbang kesuksesan. Dan di saat ada keraguan-raguan, di sana pula lah pintu gerbang kesuksesan menjauh dan menghilang. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.